Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah desa kecil tempat Fikri tinggal sedang menahan napas. Angin hanya sesekali lewat, menyibakkan daun pisang di belakang rumah Kiai Mahmud, tetapi tidak pernah benar-benar berani bersuara. Di rumah sederhana yang berdiri di pinggir pematang sawah itu, lampu temaram masih menyala, dan Fikri duduk sendiri, menatap halaman yang gelap. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan tatapan orang-orang yang berbeda, bukan karena ia aneh, tapi karena mereka tahu siapa ayahnya. Kiai Mahmud bukan hanya seorang kiai biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak pernah dijelaskan sepenuhnya, sesuatu yang membuat orang segan sekaligus takut. Dan semua itu, entah bagaimana, mengalir turun kepada Fikri. Fikri menarik napas pelan. Ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan sejak sore tadi. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari jauh. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa berat di udara. Perasaanmu mulai peka. Suara ayahnya terdengar dari belakang. Fikri tidak menoleh. Ada yang tidak beres ya? Langkah pelan mendekat. Kiai Mahmud berdiri di sampingnya, memandang ke arah yang sama. Gelap pekarangan yang seolah menyimpan sesuatu. Malam ini, jangan keluar rumah, ucapnya singkat. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak perlu. Fikri sudah cukup mengerti. Di sudut desa yang lain, seorang wanita menatap lilin yang bergetar di hadapannya. Sulastri menggenggam sesuatu di tangannya. Sehelai kain kecil yang pernah dipakai Fikri. Wajahnya tegang, dipenuhi campuran iri dan dendam yang sudah lama ia simpan. Ia berbisik pelan, hampir seperti berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Aku hanya ingin dia merasakan sedikit saja penderitaan itu. Api lilin tiba-tiba bergerak liar, seolah menyambut permintaannya. Kembali ke rumah itu, Fikri merasakan sesuatu menyentuh batas kesadarannya. Bukan sentuhan fisik, melainkan tekanan yang mencoba masuk, memaksa, merayap perlahan seperti asap hitam yang mencari celah. Ia memejamkan mata. Bukan pertama kali. Sejak kecil, ayahnya sudah mengajarkan satu hal, bahwa tidak semua serangan datang dengan bentuk yang bisa dilihat, dan tidak semua pertahanan membutuhkan kekuatan yang tampak. Ayah, suaranya pelan. Aku tahu, jawab Kiai Mahmud. Di tempat lain, Sulastri mulai tersenyum tipis. Tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena energi yang ia panggil mulai bekerja. Ia bisa merasakan sesuatu telah dilepaskan, sesuatu yang kini sedang menuju targetnya. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Awalnya hanya seperti tekanan kecil, tapi dalam hitungan detik berubah menjadi nyeri yang menusuk. Ia terhuyung, memegangi meja kayu di depannya. Apa ini? Nafasnya memburu. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Di rumah Fikri, suasana tetap tenang. Tidak ada perubahan yang terlihat. Fikri membuka mata perlahan. Wajahnya datar, tetapi matanya menyimpan kesadaran penuh. Sudah datang, katanya. Kiai Mahmud mengangguk pelan. Biarkan saja. Tidak ada kepanikan. Tidak ada usaha untuk melawan secara aktif. Seolah-olah mereka hanya menunggu sesuatu yang memang sudah pasti akan terjadi. Dan memang, sesuatu itu tidak pernah benar-benar sampai. Apapun yang dikirim, apapun yang mencoba menembus, selalu berhenti di batas yang tidak terlihat, seperti menabrak dinding yang tidak bisa ditembus, lalu kehilangan arah. Di rumah Sulastri, keadaan semakin buruk. Ia jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Rasa sakit itu kini menjalar ke seluruh tubuhnya, seperti ada sesuatu yang berbalik dan menyerang dari dalam. Tidak mungkin, bisiknya panik. Matanya membelalak, seolah baru menyadari kesalahan besar yang telah ia lakukan. Ia mencoba mengingat kembali setiap langkah ritualnya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang terlewat, semua dilakukan seperti yang diajarkan. Lalu kenapa? Kenapa ini kembali kepadaku? Di sisi lain desa, Fikri berdiri perlahan. Ia melangkah ke halaman, menatap langit malam yang kosong. Ada sesuatu yang sudah selesai. Bukan karena ia melakukan sesuatu, justru karena ia tidak perlu melakukan apa-apa. Ayah, ini akan selalu seperti ini? Tanyanya.
Kiai Mahmud berdiri di ambang pintu. "Selama kamu menjaga apa yang sudah aku ajarkan, tidak ada yang bisa menyentuhmu." Fikri terdiam. Angin malam kini terasa berbeda, lebih ringan, lebih lega. "Tapi ingat," lanjut ayahnya pelan, "ilmu ini bukan untuk menyombongkan diri." Fikri mengangguk. Di jauhan, samar-samar ada perasaan yang hilang. Seperti sesuatu yang tadi mencoba mendekat, kini telah lenyap sepenuhnya. Namun bukan hilang tanpa jejak, melainkan kembali ke tempat asalnya. Fikri menatap gelap yang kini terasa biasa saja. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, ia benar-benar merasa tenang. Malam selalu punya cara sendiri untuk mengubah sesuatu yang biasa menjadi terasa asing. Sumur tua di ujung desa itu misalnya. Siang hari, ia hanya terlihat seperti lubang air yang ditinggalkan, dikelilingi lumut dan batu retak. Tapi, begitu gelap turun, suasana di sekitarnya berubah. Udara terasa lebih dingin, dan keheningan di sana bukan sekedar sepi, melainkan seperti sesuatu yang sedang menunggu. Fikri berdiri beberapa langkah dari bibir sumur itu. Ia tidak mendekat, hanya memperhatikan. Sejak tadi, ia sudah merasakan tekanan halus di sekitarnya. Getaran yang tidak kasat mata, tapi cukup untuk membuat nafas terasa lebih berat. Di belakangnya, langkah tergesa terdengar mendekat. "Aku tahu kamu pasti datang." Suara itu terdengar sedikit terengah. Fikri tidak perlu menoleh untuk tahu siapa. Arman selalu seperti itu, penasaran, keras kepala, dan terlalu berani untuk hal-hal yang tidak ia pahami. "Kamu masih bisa pulang," ucap Fikri datar. Arman terkekeh pelan. "Kamu serius? Setelah semua cerita tentang kamu yang kebal santet itu, aku cuma mau lihat sejauh mana kebenarannya." Fikri akhirnya menoleh. Tatapannya tenang, tapi ada sesuatu di dalamnya yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan takut, tapi seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. "Ini bukan soal santet," katanya pelan. Arman mengangkat alis. "Lalu?" Fikri mengalihkan pandangannya kembali ke sumur. Gelap di dalamnya tidak memantulkan apapun, bahkan cahaya bulan pun seperti enggan masuk. Tempat ini bukan kosong. Arman diam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Bagus, berarti makin menarik." Ia mengeluarkan sesuatu dari tas kecil yang dibawanya. Lilin, benang hitam, dan selembar kertas lusuh. Tangannya bergerak cepat, menyusun semuanya di dekat bibir sumur. Fikri memperhatikan tanpa bergerak. "Arman, tenang saja, aku tahu yang kulakukan." Namun justru disitulah masalahnya. Ia terlalu yakin. Api lilin menyala, kecil tapi stabil. Angin malam yang tadi berembus pelan kini terasa berhenti, seolah memberi ruang pada sesuatu yang lain untuk mengambil alih. Fikri memejamkan mata sejenak. Bukan karena takut, ia hanya merasakan sesuatu mulai bergerak. Dari dalam sumur. Awalnya hanya seperti perubahan kecil, seperti ada bayangan yang bergeser di kedalaman. Tapi perlahan itu menjadi lebih jelas. Sesuatu yang tidak memiliki bentuk pasti, tapi cukup nyata untuk disadari keberadaannya. Fikri membuka mata. "Arman, hentikan." Tidak ada jawaban. Arman justru semakin fokus. Suaranya kini lebih cepat, lebih penuh tekanan, seolah ia sedang berusaha mencapai sesuatu, memanggil sesuatu. Dan sesuatu itu menjawab. Permukaan gelap di dalam sumur tiba-tiba tampak lebih dalam dari sebelumnya. Bukan sekedar lubang, tapi seperti ruang yang tidak memiliki dasar. Lalu bayangan itu muncul. Tidak sepenuhnya terlihat, tapi cukup untuk membuat mata sulit berpaling. Seperti kabut hitam yang perlahan naik membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Arman berhenti. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. "Apa itu?" Fikri tidak menjawab. Ia hanya menatap. Bayangan itu tidak bergerak cepat, justru sebaliknya. Pelan, hampir terlalu pelan seperti menikmati setiap detik kemunculannya. Udara di sekitar mereka kini terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih padat. Arman mundur satu langkah. Tangannya gemetar. Aku tidak memanggil ini." Fikri menarik nafas panjang. "Kamu membuka jalan." Bayangan itu kini berada tepat di bibir sumur. Tidak memiliki wajah, tapi ada sesuatu yang terasa seperti tatapan, mengarah langsung pada Arman. Bukan pada Fikri. Arman tersandung mundur. Kenapa dia melihatku seperti itu?
Fikri melangkah sedikit maju, bukan untuk mendekat, tapi cukup untuk memastikan posisinya tetap berada di batas yang aman. Karena kamu yang mengundangnya. Bayangan itu bergerak. Bukan dengan langkah, bukan dengan bentuk yang jelas, tapi tiba-tiba saja jaraknya lebih dekat. Arman terengah. Fikri, lakukan sesuatu. Fikri diam sejenak. Aku sudah bilang, ini bukan sangket. Bayangan itu berhenti, seolah menyadari sesuatu yang lain di tempat itu. Perlahan arah perhatiannya bergeser, menuju Fikri. Sejenak suasana menjadi benar-benar hening. Namun tidak seperti pada Arman, bayangan itu tidak mendekat, tidak menyerang, hanya berhenti. Seolah ada batas yang tidak bisa dilawati. Fikri berdiri tegak, tidak mundur, tidak melawan. Hanya ada ketenangan yang aneh di dalamnya. Beberapa detik berlalu. Lalu bayangan itu bergetar, seperti kehilangan bentuk. Perlahan ia mundur, kembali ke dalam sumur. Gelap yang tadi terasa hidup kini kembali menjadi kosong. Udara berubah lagi, lebih ringan, lebih normal. Arman jatuh terduduk, nafasnya kacau. Itu apa? Fikri menatap sumur itu lama sebelum akhirnya menjawab. Sesuatu yang tidak seharusnya dibangunkan. Arman menelan ludah. Kenapa? Dia tidak menyerangmu? Fikri tidak langsung menjawab. Ia hanya mengingat satu hal, pesan ayahnya yang selalu diulang sejak kecil, bahwa ada batas yang tidak terlihat tapi nyata, dan selama batas itu dijaga, tidak semua hal bisa menyentuhnya. Aku tidak menarik perhatiannya, katanya akhirnya. Arman menggeleng lemah. Tidak, tadi dia melihatmu. Fikri menatapnya. Melihat bukan berarti bisa menyentuh. Malam kembali sunyi. Tapi kini, Arman tahu, tidak semua hal yang sunyi itu kosong. Dendam tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali, seringkali dalam bentuk yang lebih gelap dari sebelumnya. Malam itu, udara di desa terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Fikri duduk di serambi rumahnya, menatap halaman yang basah oleh embun. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga, hanya kesunyian yang terlalu sempurna. Perasaan itu datang lagi. Bukan rasa takut, melainkan seperti panggilan lama yang akhirnya kembali terdengar. Langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Kiai Mahmud keluar dengan wajah tenang seperti biasa. Tapi ada sesuatu di matanya malam itu. Kewaspadaan yang jarang terlihat. Kamu merasakannya? Tanyanya. Fikri mengangguk pelan. Lebih kuat dari biasanya. Kiai Mahmud menarik napas dalam. Pandangannya mengarah jauh ke ujung jalan desa, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Dia kembali, ucapnya lirih. Fikri menoleh. Siapa? Tidak langsung dijawab, hanya ada jeda singkat yang terasa panjang. Kesalahan lama. Jawaban itu tidak menjelaskan, tapi cukup untuk membuat dada Fikri terasa lebih berat. Di tempat lain, seorang pria tua duduk bersila di dalam ruangan sempit yang hanya diterangi cahaya lampu minyak. Wajahnya dipenuhi garis usia, tapi matanya masih tajam, menyimpan sesuatu yang tidak pernah padam. Pak Wiryo mengusap tanah hitam di depannya, mencampurnya dengan sesuatu yang tidak jelas terlihat. Tangannya bergerak pelan, penuh kehati-hatian, seolah setiap gerakan memiliki makna. Sudah lama sekali, bisiknya. Di hadapannya ada benda kecil terbungkus kain, sesuatu yang ia simpan bertahun-tahun. Mahmud, kamu pikir semuanya sudah selesai? Api lampu tiba-tiba bergetar. Ruangan itu terasa lebih sempit. Pak Wiryo tersenyum tipis. Malam ini, aku akan mengingatkanmu. Kembali ke rumah itu, Fikri berdiri. Ia tidak tahu apa yang sedang datang, tapi tubuhnya sudah bersiap dengan sendirinya. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi dulu? Kiai Mahmud tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, seperti membuka kembali sesuatu yang sudah lama ia tutup. Ada ilmu yang seharusnya tidak digunakan, katanya perlahan. Dan ada orang yang tidak bisa menerima ketika dihentikan. Fikri diam. Pak Wiryo dulu hampir kehilangan segalanya karena pilihannya sendiri. Dan ayah menghentikannya. Kiai Mahmud membuka mata. Aku mencoba. Jawaban itu terasa lebih berat dari sekedar pengakuan. Malam semakin dalam dan sesuatu mulai bergerak. Awalnya hanya seperti perubahan kecil di udara, lebih dingin, lebih padat, tapi perlahan tekanan itu menjadi nyata, seperti ada sesuatu yang mendekat, membawa niat yang tidak baik.
Fikri berdiri tegak, ia tidak bergerak mundur. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar, pelan, teratur. Pak Wiryo muncul dari kegelapan jalan desa. Wajahnya tenang, tapi ada sesuatu yang salah dalam cara ia memandang. Mahmud, suaranya rendah, hampir seperti bisikan yang dipaksakan menjadi kata. Kiai Mahmud tidak bergerak. Kamu tidak seharusnya kembali. Pak Wiryo tersenyum. Aku tidak pernah pergi. Suasana di antara mereka terasa menekan, seperti dua hal yang saling bertolak belakang, kini berdiri dalam satu garis yang sama. Pandangan Pak Wiryo lalu bergeser ke Fikri. Jadi ini dia, anak yang katanya tidak bisa disentuh santet. Fikri tidak menjawab. Pak Wiryo melangkah lebih dekat, tangannya perlahan terangkat, dan udara di sekitarnya langsung berubah. Tekanan itu datang, lebih kuat dari sebelumnya, lebih tajam, seperti sesuatu yang mencoba menembus, mencari celah. Namun, tidak ada yang terjadi. Fikri tetap berdiri, napasnya stabil, matanya tenang. Pak Wiryo mengernyit, tangannya gemetar sedikit. Tidak mungkin, ia meningkatkan tekanannya, wajahnya mulai tegang. Aku tahu ilmu ini, tidak mungkin gagal. Namun semakin ia mencoba, semakin jelas satu hal, tidak ada yang bisa ditembus. Seolah semua yang ia kirim berhenti di suatu batas yang tidak terlihat. Fikri akhirnya berbicara. Pak, hentikan saja. Pak Wiryo menatapnya tajam. Diam, ia memaksa lebih kuat. Dan saat itulah sesuatu berubah. Wajahnya mendadak kaku, tubuhnya tersencak, seperti ada sesuatu yang berbalik arah. Apa ini? Tangannya mencengkram dadanya, napasnya tersendat. Energi yang tadi ia lepaskan, kini kembali. Bukan sekedar kembali, tapi menghantam. Aku tidak. Ini, ia jatuh berlutut. Mata Fikri sedikit menyempit. Ia bisa merasakannya, arah yang berbalik, aliran yang tidak lagi menuju dirinya, melainkan kembali ke sumbernya. Pak Wiryo terengah. Mahmud, kamu... Kiai Mahmud akhirnya melangkah maju. Bukan aku, katanya tenang. Pak Wiryo menatap Fikri, matanya penuh campuran takut dan tidak percaya. Anak ini. Fikri berdiri diam, tidak menyerang, tidak membalas. Namun sesuatu dalam dirinya cukup untuk membuat semua itu berbalik. Pak Wiryo tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. Ilmu itu masih hidup. Kiai Mahmud menatapnya dalam, bukan untuk menyerang, katanya perlahan, tapi untuk menjaga. Hening, malam terasa lebih berat dari sebelumnya. Pak Wiryo tertawa sedikit, lemah. Aku kalah lagi. Tidak ada yang menjawab, karena ini bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang sesuatu yang tidak pernah selesai. Fikri menatap pria tua itu, ada rasa yang sulit dijelaskan, bukan benci, bukan juga kasihan sepenuhnya. Hentikan saja, Pak, ucapnya pelan. Pak Wiryo memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, tidak ada perlawanan. Udara perlahan kembali normal. Tekanan itu menghilang. Namun satu hal kini jelas, bahwa tidak semua dendam bisa dibalas, dan tidak semua ilmu bisa dilawan, terutama ketika ia tidak pernah digunakan untuk menyerang. Malam itu terasa berbeda sejak awal, tapi bukan karena ada sesuatu yang datang, melainkan karena ada sesuatu yang hilang. Fikri tidak langsung menyadarinya. Ia duduk di dalam kamar, bersandar di dinding dengan lampu redup yang menggantung lemah. Hari itu terasa lebih melelahkan dari biasanya. Entah kenapa pikirannya penuh, seolah ada banyak hal kecil yang mengganggu tanpa alasan jelas. Biasanya, sebelum tidur, ia selalu melakukan satu hal yang tidak pernah ia lewatkan. Sesuatu yang sudah menjadi bagian dari dirinya sejak kecil. Sesuatu yang diajarkan langsung oleh Kiai Mahmud dengan keseriusan yang tidak pernah bisa dianggap sepele. Namun malam itu, ia hanya memejamkan mata. Tanpa itu, tanpa perlindungan yang selama ini tidak pernah ia sadari betapa pentingnya. Keheningan di dalam rumah terasa lebih dalam dari biasanya. Tidak ada suara langkah, tidak ada hembusan angin, bahkan suara kayu yang biasanya berderit pun seolah menghilang. Dan justru disitulah sesuatu mulai terasa. Bukan di luar, tapi di dalam. Fikri membuka mata perlahan. Nafasnya masih tenang, tapi ada rasa aneh yang muncul. Seperti ada yang memperhatikan. Bukan dari satu arah, tapi dari segala sisi. Ia duduk tegak. Pandangannya menyapu ruangan. Kosong. Namun perasaan itu tidak hilang. Aneh, gumamnya pelan. Ia berdiri, melangkah menuju pintu kamar.
Tangannya menyentuh gagang, tapi berhenti sejenak. Entah kenapa, ada keraguan yang tidak biasa. Perasaan yang tidak pernah muncul sebelumnya. Perasaan tidak aman. Fikri akhirnya membuka pintu. Lorong rumah terlihat gelap. Hanya sedikit cahaya dari ruang depan yang samar masuk, menciptakan bayangan panjang di lantai. Ia melangkah keluar. Setiap langkah terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang mengikuti, tapi tidak terlihat. "Ayah?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Biasanya Kiai Mahmud masih terjaga di jam seperti ini. Tapi malam itu, rumah terasa kosong dengan cara yang tidak biasa. Fikri berjalan menuju ruang depan, dan saat itulah ia melihatnya. Di sudut ruangan, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Awalnya hanya seperti bayangan biasa, tapi bayangan itu tidak mengikuti sumber cahaya. Ia berdiri sendiri, lebih gelap dari gelap, seperti lubang yang menelan cahaya di sekitarnya. Fikri berhenti. Tubuhnya menegang. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu ini berbeda. "Siapa?" Suaranya rendah. Bayangan itu tidak menjawab, namun perlahan bergerak. Bukan berjalan, melainkan bergeser seperti asap yang memiliki tujuan. Mendekat. Fikri menahan nafas. Biasanya hal seperti ini tidak akan pernah benar-benar mendekat. Selalu ada batas, selalu ada sesuatu yang menghentikan. Tapi malam ini, tidak ada. Bayangan itu kini hanya beberapa langkah darinya. Udara terasa dingin, berat, menekan. Fikri mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia alami. Ketidakpastian. "Ayah?" panggilnya lagi, lebih pelan. Masih tidak ada jawaban. Bayangan itu semakin mendekat. Kini hampir menyentuh. Dan di saat itulah, Fikri menyadari sesuatu. Bukan karena bayangan itu yang berubah, tapi karena dirinya. Ada sesuatu yang tidak ia lakukan. Sesuatu yang seharusnya menjadi awal dari semua perlindungan. Sesuatu yang malam ini ia lewatkan. Matanya sedikit melebar. "Aku..." Bayangan itu berhenti tepat di depannya. Seolah menunggu, seolah tahu. Fikri menutup mata, mengatur nafasnya yang mulai tidak stabil. Ia mengingat setiap kata, setiap ajaran, setiap peringatan yang pernah diberikan, bahwa kekuatan itu bukan miliknya, bahwa perlindungan itu tidak datang begitu saja, dan bahwa ada hal yang tidak boleh dilupakan, bahkan satu malam pun. Perlahan, bibirnya mulai bergerak. Awalnya pelan, hampir tidak terdengar. Namun setiap kata yang keluar membawa perubahan. Udara yang tadinya berat mulai bergetar. Bayangan di depannya mulai goyah, seperti kehilangan pijakan. Fikri membuka mata. Tatapannya kembali tenang. Kali ini, benar-benar tenang. Bayangan itu mundur sedikit. Bukan karena dipaksa, tapi seperti tidak lagi memiliki akses. Seperti ada sesuatu yang kembali menutup jalan. Langkah kaki terdengar dari belakang. Tenang, teratur. "Akhirnya kamu ingat." Suara Kiai Mahmud terdengar. Fikri tidak menoleh. "Maaf ya." Kiai Mahmud berdiri di ambang ruangan. Pandangannya langsung tertuju pada bayangan itu. Tanpa banyak kata, ia hanya mengangkat tangan sedikit. Dan bayangan itu lenyap. Seolah tidak pernah ada. Ruangan kembali normal. Udara kembali ringan. Fikri menghembuskan nafas panjang. "Aku pikir aku sudah cukup kuat," katanya pelan. Kiai Mahmud mendekat. "Bukan soal kuat atau tidak," jawabnya. Fikri menunduk. "Ini soal menjaga." Hening sejenak. "Ilmu yang kamu miliki bukan perisai yang berdiri sendiri. Ia harus diikat, dijaga, dan diingat." Fikri mengangguk pelan. Malam itu memberinya pelajaran yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bahwa bukan serangan yang paling berbahaya,
melainkan kelalaian. Ia menatap ruangan yang kini kembali biasa. Namun perasaan itu tidak akan mudah hilang. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu bagaimana rasanya tidak terlindungi. Hutan itu selalu dihindari sejak lama. Tidak ada larangan tertulis, tidak ada pagar, tidak ada tanda apapun. Namun, semua orang di desa tahu batasnya. Mereka tidak pernah melangkah terlalu jauh ke dalam, seolah ada kesepakatan diam yang tidak perlu dijelaskan. Malam itu, batas itu dilanggar. Fikri berdiri di tepi hutan, menatap kegelapan yang terasa lebih pekat dibanding malam biasa. Pepohonan tinggi menjulang seperti dinding, menutup cahaya bulan hingga hampir tidak ada yang tersisa. Udara di sana lembab, tapi bukan sekedar lembab, ada rasa berat yang menempel di kulit. Ia tidak datang tanpa alasan. Sesuatu di dalam hutan itu memanggil, bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Langkah pelan terdengar di belakangnya. Jadi kamu benar-benar datang. Fikri tidak perlu menoleh. Nada suara itu sudah cukup dikenali. Darto, seseorang yang namanya mulai sering dibicarakan di desa, bukan karena kebaikan. Kamu masih bisa berhenti, ucap Fikri. Darto tertawa kecil. Setelah sejauh ini, tidak mungkin. Fikri akhirnya menoleh. Tatapannya datar, tapi jelas tidak setuju. Kamu tidak tahu apa yang kamu ganggu. Darto mendekat membawa tas kecil yang terlihat berat. Aku tahu cukup untuk mengalahkanmu. Fikri diam. Jawaban itu tidak perlu dilawan dengan kata. Darto melewati Fikri, melangkah masuk ke dalam hutan tanpa ragu. Fikri berdiri sejenak, lalu mengikutinya. Bukan untuk membantu, tapi untuk memastikan sesuatu tidak menjadi lebih buruk. Semakin dalam mereka masuk, suasana berubah. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin, hanya langkah kaki mereka sendiri yang terdengar. Dan bahkan itu pun terasa asing. Darto berhenti di sebuah area terbuka kecil. Tanahnya kering, tidak seperti bagian lain hutan yang lembab. Seolah tempat itu memang berbeda. Di sini, katanya pelan. Ia mulai menyiapkan sesuatu. Lilin-lilin kecil, serbuk hitam, dan benda-benda lain yang tidak jelas fungsinya. Tangannya bergerak cepat, terlatih. Fikri berdiri beberapa langkah di belakang. Perasaannya semakin tidak nyaman. Ini bukan tempat yang aman, katanya. Darto tidak menoleh. Tempat seperti ini justru yang paling kuat. Ia menyalakan lilin satu persatu. Api kecil itu menyala stabil meski udara di sekitar terasa tidak bergerak. Kemudian ia mulai berbisik. Awalnya pelan, lalu semakin cepat, semakin dalam. Kata-katanya tidak sepenuhnya bisa dimengerti, tapi cukup untuk mengubah suasana. Udara yang tadinya diam, kini terasa bergetar. Tanah di bawah kaki seperti kehilangan kestabilannya. Fikri memejamkan mata sejenak. Ia bisa merasakan sesuatu. Terbuka. Bukan pintu yang terlihat, tapi seperti celah. Dan celah itu tidak seharusnya ada. Darto, cukup. Tidak ada respons. Justru sebaliknya, suara Darto semakin keras, semakin penuh tekanan. Seolah ia sedang memaksa sesuatu untuk muncul. Dan sesuatu itu mulai merespons. Api lilin tiba-tiba meredup. Bukan padam, tapi seperti tersedot. Kegelapan di sekitar mereka menjadi lebih pekat, lebih hidup. Lalu udara berubah. Dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang masuk ke dalam tulang. Darto berhenti. Untuk sesaat, dan itu cukup untuk membuatnya sadar. Apa? Di depan mereka, ruang terasa berbeda, seperti terlipat, tidak stabil. Bayangan di antara pepohonan bergerak, padahal tidak ada angin. Fikri membuka mata. Tatapannya langsung fokus. Aku sudah bilang. Darto mundur satu langkah. Ini bukan bagian dari ritual. Dan memang bukan. Apa yang muncul bukan sesuatu yang ia panggil, melainkan sesuatu yang tertarik karena ia membuka jalan. Sosok itu tidak jelas, tidak memiliki bentuk tetap, seperti bayangan yang terlalu padat untuk disebut bayangan. Ia tidak datang dengan suara, tapi kehadirannya cukup untuk membuat nafas terasa berat. Darto menelan ludah. Aku harus menutupnya.
Tangannya gemetar saat mencoba meraih benda-benda di tanah. Namun, sudah terlambat. Sesuatu itu sudah menyadari mereka. Atau lebih tepatnya, menyadari Darto. Fikri tetap diam. Ia bisa merasakan arah dari makhluk itu. Dan arah itu bukan kepadanya, melainkan kepada sumber yang membuka celah. Darto. Sosok itu bergerak. Bukan berjalan, tapi tiba-tiba saja lebih dekat. Darto terhuyang mundur. Tidak, tidak. Ia mencoba membaca sesuatu, membalik ritualnya. Tapi setiap kata yang keluar terasa kacau, tidak utuh, tidak lagi memiliki kendali. Fikri melangkah maju sedikit, berhenti bergerak. Darto menoleh panik. Tolong aku. Fikri menatapnya. Ini bukan santet. Sosok itu kini tepat di depan Darto. Udara di sekitarnya bergetar. Darto menutup mata, tubuhnya gemetar hebat. Aku tidak bermaksud. Fikri menarik nafas dalam. Ia tidak menyerang, tidak melawan, namun kehadirannya cukup untuk menciptakan batas. Sosok itu berhenti, seperti menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Untuk sesaat, suasana menjadi hening, tegang, seolah dua hal yang berbeda berdiri berhadapan. Namun kemudian, sosok itu bergetar, seperti kehilangan minat. Perhatiannya kembali ke Darto, dan perlahan mundur. Bukan karena kalah, tapi karena jalan itu mulai tertutup. Celah yang tadi terbuka perlahan menyempit, hingga akhirnya menghilang. Udara kembali normal. Lilin-lilin padam dengan sendirinya. Hutan kembali sunyi. Darto jatuh terduduk, nafasnya kacau. Apa itu? Fikri berdiri di tempatnya. Sesuatu yang tidak kamu pahami. Darto menunduk, tangannya masih gemetar. Aku hampir... Fikri menatapnya lama, bukan hampir. Hening. Darto tidak menjawab. Ia tahu, malam itu bukan tentang kegagalan ritual, melainkan tentang sesuatu yang seharusnya tidak pernah dimulai. Fikri menoleh ke arah hutan yang kini kembali gelap biasa. Namun perasaannya masih menyisakan satu hal, bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang tidak membutuhkan manusia untuk menjadi berbahaya. Dan ketika manusia mencoba memaksakan diri masuk, yang terjadi bukanlah kekuatan, melainkan kehilangan kendali. Pagi itu terlihat biasa. Matahari naik perlahan di balik sawah, suara aktivitas warga mulai terdengar, dan rumah Kiai Mahmud kembali seperti hari-hari lainnya, tenang, sederhana, tanpa tanda-tanda sesuatu yang aneh. Namun justru dari hal yang paling biasa, sesuatu itu datang. Fikri duduk di ruang depan, menikmati sarapan yang disiapkan seadanya. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tekanan seperti malam-malam sebelumnya. Semuanya terasa ringan, hampir terlalu normal. Langkah kaki terdengar di halaman. Pelan, ragu. "Assalamualaikum," suara perempuan terdengar dari luar. Fikri menoleh. Ia mengenali suara itu. Bu Ratna, salah satu warga yang jarang berinteraksi langsung, tapi cukup sering terlihat memperhatikan dari jauh. "Waalaikumsalam," jawab Fikri. Bu Ratna masuk dengan senyum yang dipaksakan. Di tangannya ada wadah makanan yang tertutup rapi. "Saya cuma mau berbagi," katanya pelan. Fikri mengangguk sopan. Tidak ada alasan untuk menolak. "Terima kasih, Bu." Bu Ratna meletakkan makanan itu di meja. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia berusaha menyembunyikannya. "Dimakan ya, masih hangat," ucapnya cepat. Fikri hanya mengangguk lagi. Namun sebelum sempat ada percakapan lain, Bu Ratna langsung pamit. Langkahnya terburu-buru, seolah tidak ingin berada di sana lebih lama. Pintu kembali tertutup, rumah kembali sunyi. Fikri menatap makanan itu sejenak. Tidak ada yang aneh secara kasat mata. Aroma pun normal. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Ia mulai makan. Suapan pertama terasa biasa. Suapan kedua juga. Namun saat suapan ketiga, ia berhenti. Bukan karena rasa, tapi karena sesuatu di dalam tubuhnya bereaksi. Bukan sakit, bukan juga panas, melainkan seperti penolakan. Halus tapi jelas. Seolah tubuhnya sendiri mengatakan bahwa sesuatu itu tidak seharusnya ada di dalamnya.
Fikri menelan perlahan, lalu meletakkan sendok. Aneh. Ia menarik napas dalam. Perasaan itu semakin kuat. Bukan berasal dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Seperti ada sesuatu yang mencoba masuk dan ditahan. Langkah kaki terdengar dari belakang. "Kamu merasakannya?" Suara Kiai Mahmud muncul. Fikri menoleh. "Iya." Kiai Mahmud mendekat. Matanya langsung tertuju pada makanan di meja. "Jangan lanjutkan." Nada suaranya tenang, tapi tegas. Fikri mengangguk. Ia sudah cukup mengerti. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu sesuatu terjadi. Tubuh Fikri sedikit menegang. Tangannya mencengkeram meja. Namun bukan karena rasa sakit, melainkan karena tekanan yang tiba-tiba muncul, lalu hilang. Seperti sesuatu dipaksa keluar. Fikri menghembuskan napas panjang. "Itu apa?" Kiai Mahmud tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Fikri dengan tenang, memastikan tidak ada yang tersisa. "Bukan semua serangan datang dari luar," katanya pelan. Fikri menatap tangannya sendiri. Tidak ada luka, tidak ada perubahan. Namun jelas, ada sesuatu yang tadi mencoba bekerja dan gagal. Di tempat lain, Bu Ratna duduk di rumahnya sendiri. Wajahnya tegang, matanya terus mengarah ke pintu, seolah menunggu sesuatu. Tangannya saling menggenggam. "Seharusnya sudah mulai bekerja," ia bergumam sendiri. Namun yang datang bukan kabar, melainkan rasa. Awalnya hanya pusing ringan, lalu berubah menjadi tekanan di dada. Napasnya mulai tidak beraturan. "Apa ini?" Ia berdiri, tapi tubuhnya goyah. Rasa itu semakin kuat, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Seperti sesuatu yang ia kirim, tidak menemukan tempatnya. Dan sekarang, kembali. Tidak mungkin." Ia memegang dadanya, wajahnya pucat. "Kenapa tidak masuk?" Kembali ke rumah Fikri, suasana tetap tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Fikri masih duduk diam, memikirkan satu hal. "Tubuhku menolaknya." Kiai Mahmud mengangguk. "Itu bukan sekedar tubuh." Fikri menoleh. "Apa maksud ayah?" Kiai Mahmud duduk di hadapannya. "Apa yang kamu miliki bukan hanya perlindungan dari luar, tapi juga dari dalam." Fikri terdiam. Ia mengingat semua yang pernah diajarkan, semua yang selama ini ia jalani tanpa banyak bertanya. "Jadi, apapun yang masuk akan disaring," potong Kiai Mahmud. Hening sejenak. Fikri menatap makanan di meja. Kini ia tahu bahwa bahaya tidak selalu datang dalam bentuk yang menakutkan. Kadang justru dalam bentuk yang paling biasa, senyum, pemberian, dan niat yang tersembunyi. Di kejauhan, pagi tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang beraktivitas, suara kehidupan kembali normal. Namun ada satu hal yang berubah. Fikri kini mengerti bahwa perlindungan yang ia miliki bukan hanya menjaga dari serangan yang terlihat, tapi juga dari yang tidak pernah ia sadari datang. Malam itu tidak membawa angin, tidak juga suara. Desa terasa diam dengan cara yang tidak biasa, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu waktunya sendiri. Lampu-lampu rumah tetap menyala, tapi cahayanya terasa redup, seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Fikri berdiri di halaman rumah, memandang ke arah jalan yang gelap. Tidak ada firasat yang jelas, tapi ada satu hal yang terasa berbeda. Bukan ancaman yang mendekat, melainkan sesuatu yang mengincar. Perasaan itu tidak datang tiba-tiba. Sudah beberapa hari, dan malam ini terasa paling kuat. Langkah pelan terdengar dari belakang. Kiai Mahmud berdiri di ambang pintu, memperhatikan arah yang sama. "Kamu sudah menyadarinya," ucapnya. Fikri mengangguk. Bukan seperti santet. Kiai Mahmud diam sejenak. Memang bukan. Jawaban itu justru membuat suasana terasa lebih berat. Fikri menoleh sedikit. "Lalu, ini tentang pilihan manusia," jawabnya pelan. "Dan apa yang mereka rela korbankan." Hening. Tidak perlu penjelasan panjang. Fikri sudah cukup mengerti arah pembicaraan itu. Di ujung desa, seorang pria duduk sendiri di dalam rumah yang hampir gelap sepenuhnya. Tidak ada lampu,
hanya cahaya samar dari luar yang masuk melalui celah dinding. Joko menatap lantai dengan nafas berat. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi ada sesuatu yang tidak biasa dalam tatapannya, ambisi yang bercampur putus asa. Di depannya ada sesajen yang tersusun rapi, bukan untuk berdoa, tapi untuk memanggil. Aku sudah melakukan semuanya, semua yang diminta. Bisiknya pelan. Tangannya gemetar saat menyentuh tanah di depannya. Sekarang, giliranku. Udara di ruangan itu terasa berubah. Lebih dingin, lebih padat, dan sesuatu mulai hadir. Tidak terlihat sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat ruang itu terasa tidak lagi kosong. Suara itu tidak terdengar dengan telinga, namun jelas. Kurang. Joko menegang. Apalagi? Tidak ada jawaban langsung, namun rasa itu datang, tuntutan, tekanan, seperti sesuatu yang menuntut lebih dari sekedar janji. Joko menelan ludah. Aku sudah memberi semuanya. Hening. Lalu perlahan satu pemahaman muncul, bukan dari kata, tapi dari rasa yang dipaksakan masuk ke dalam pikirannya. Satu hal yang diminta, satu hal yang belum ia berikan. Seseorang, dan bukan sembarang orang. Joko menutup mata. Tidak. Tapi bayangan itu tidak pergi. Justru semakin kuat, menekan, memaksa, hingga akhirnya satu nama muncul di benaknya. Fikri. Matanya terbuka perlahan. Nafasnya tidak stabil. Kenapa dia? Jawaban itu tidak datang dalam bentuk kata, tapi ia tahu, karena Fikri bukan orang biasa. Dan sesuatu itu menginginkan sesuatu yang tidak biasa. Kembali ke rumah, Fikri masih berdiri di tempatnya. Perasaan itu kini semakin jelas, bukan sekedar diawasi, tapi ditargetkan. Ayah, Kiai Mahmud tidak menoleh. Aku tahu. Udara di sekitar mereka mulai berubah. Perlahan, seperti ada sesuatu yang mencoba mendekat, tapi tidak langsung. Lebih halus, lebih sabar, seolah menunggu celah. Fikri menarik nafas dalam. Ia tidak bergerak, namun kesadarannya penuh. Di kejauhan, langkah kaki terdengar, pelan, tidak tergesa. Joko muncul dari gelapnya jalan. Wajahnya kosong, matanya tidak sepenuhnya sadar, seperti seseorang yang berjalan tapi bukan atas kehendaknya sendiri. Fikri menatapnya. Itu dia. Kiai Mahmud mengangguk pelan. Joko berhenti beberapa meter dari mereka. Tubuhnya kaku, tangannya sedikit terangkat, namun bukan seperti orang yang ingin menyerang, melainkan seperti perantara. Udara di sekitarnya bergetar. Tekanan itu datang, bukan langsung ke arah Fikri, tapi mencoba, menguji, mencari celah. Namun seperti sebelumnya, tidak ada yang bisa masuk. Fikri tetap berdiri, tenang, tidak terganggu. Joko mulai gemetar. Wajahnya berubah. Apa ini? Suara itu terdengar berbeda, bukan hanya miliknya. Aku tidak bisa. Tekanan itu meningkat, namun bukan ke arah Fikri, melainkan berputar, mencari jalan lain, dan akhirnya kembali. Joko tersentak keras, tubuhnya terjatuh ke tanah, nafasnya kacau. Tidak, jangan. Wajahnya penuh ketakutan, kini benar-benar sadar. Aku tidak bisa memenuhi. Tidak ada jawaban, tapi rasa itu jelas, kekecewaan, dan sesuatu yang lebih buruk daripada itu, penolakan. Fikri melangkah mendekat sedikit, tatapannya tetap tenang. Kamu salah memilih jalan. Joko menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Aku tidak punya pilihan. Fikri diam sejenak. Selalu ada. Hening. Udara perlahan kembali normal. Tekanan itu hilang. Apapun yang tadi mencoba mendekat, kini pergi, karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Joko masih terbaring. Tubuhnya lemah. Semua ambisi yang tadi memenuhi dirinya, kini hilang. Tersisa hanya ketakutan dan kesadaran bahwa ada harga yang hampir ia bayar, yang tidak akan pernah ia bisa kembalikan. Fikri menatap langit malam, gelap, tenang, namun kini ia mengerti satu hal lagi, bahwa tidak semua ancaman datang untuk menyakiti, sebagian datang untuk menuntut, dan ketika tuntutan itu tidak terpenuhi, yang tersisa adalah kehilangan.
Malam itu terasa lebih tenang dari biasanya, justru karena tidak ada tanda bahaya sama sekali. Tidak ada tekanan di udara, tidak ada firasat buruk, tidak ada sesuatu yang mengintai dari kejauhan. Semuanya terlalu normal. Fikri duduk di ruang tengah menatap lantai dengan pikiran yang tidak sepenuhnya fokus. Setelah berbagai kejadian yang ia alami, malam seperti ini justru terasa asing, seolah ketenangan itu sendiri menyimpan sesuatu. Langkah kaki pelan terdengar dari arah belakang. Kiai Mahmud muncul dengan wajah yang sulit dibaca. Tidak seperti biasanya, yang tenang dan terbuka. Malam ini ada sesuatu yang lebih dalam di balik tatapannya. "Kamu sudah cukup siap," ucapnya. Fikri mengangkat kepala sedikit. "Untuk apa?" Tidak langsung dijawab. Kiai Mahmud melangkah masuk lebih jauh lalu duduk di hadapan Fikri. Jarak di antara mereka tidak jauh, tapi suasana yang tercipta terasa berbeda. "Untuk memahami apa yang sebenarnya kamu miliki." Fikri mengernyit. "Aku sudah mengerti ya." Kiai Mahmud menggeleng pelan. "Belum sepenuhnya." Hening. Kalimat itu tidak terdengar seperti keraguan, tapi lebih seperti kepastian. Fikri menatap ayahnya. "Maksudnya?" Kiai Mahmud menarik nafas dalam. "Malam ini, aku yang akan mengujimu." Suasana berubah. Bukan secara kasat mata, tapi terasa. Seperti ada sesuatu yang bergeser di antara mereka. Fikri tidak bergerak, namun tubuhnya langsung merespons, seperti bersiap menghadapi sesuatu yang tidak terlihat. "Ayah serius?" "Ya." Tidak ada senyum, tidak ada tanda bercanda. Fikri menegakkan posisi duduknya. "Kalau begitu, aku siap." Kiai Mahmud mengangguk pelan. Ia menutup mata. Dan dalam hitungan detik, suasana berubah total. Udara menjadi lebih berat. Tekanan muncul, namun berbeda dari sebelumnya. Ini bukan seperti serangan dari luar. Ini lebih terarah, lebih dalam. Seolah langsung menuju pusat kesadaran Fikri. Fikri menarik nafas pelan. Ia tidak melawan, tidak juga panik. Namun ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Intensitas yang jauh lebih kuat dari apapun yang pernah ia hadapi. "Fokus." Suara Kiai Mahmud terdengar, meski matanya masih tertutup. Tekanan itu meningkat, seperti gelombang yang terus datang tanpa jeda. Mencoba masuk, mencari celah. Fikri memejamkan mata. Ia tidak bergerak, namun tubuhnya langsung merespons, seperti bersiap menghadapi sesuatu yang tidak terlihat. Kiai Mahmud sedikit mengernyit. Ia meningkatkan dorongan itu, lebih dalam, lebih tajam, namun hasilnya sama, tidak ada celah. Fikri membuka mata perlahan. Nafasnya tetap stabil. "Ayah?" Kiai Mahmud masih tidak membuka mata. Belum selesai. Tekanan itu berubah. Tidak lagi frontal, melainkan menyusup, halus, seperti kabut, mencari jalan dari sisi yang tidak terlihat. Fikri merasakannya. Ini berbeda, lebih sulit dikenali. Namun ia tidak bergerak. Ia hanya mengingat. Semua yang pernah diajarkan, semua yang selama ini ia jalani tanpa banyak bertanya. Dan perlahan, sesuatu di dalam dirinya merespons. Bukan menolak secara kasar, tapi menutup dengan sempurna. Seperti pintu yang tidak meninggalkan celah sedikit pun. Kiai Mahmud membuka mata. Tatapannya langsung tertuju pada Fikri. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum tipis. Tekanan itu hilang, begitu saja. Udara kembali normal, ringan, tenang. Fikri menghembuskan nafas panjang. "Sudah selesai?" Kiai Mahmud mengangguk. "Sudah." Hening sejenak. Fikri menatap ayahnya. "Itu jauh lebih kuat dari yang lain." "Karena itu aku," jawabnya sederhana. Fikri diam, lalu sedikit tersenyum, dan tetap tidak bisa masuk. Kiai Mahmud mengangguk pelan. "Bukan karena kamu lebih kuat dariku." Fikri mengangkat alis. "Lalu?" "Karena kamu tidak membuka apapun." Kalimat itu membuat Fikri terdiam. Ia mencoba memahami. "Selama kamu tidak memberi celah," lanjut Kiai Mahmud, "tidak ada yang bisa masuk, seberapapun kuatnya." Fikri menunduk sedikit. Ia mulai mengerti bahwa kekuatan yang ia miliki bukan tentang menyerang atau bertahan secara aktif, melainkan tentang menjaga sesuatu tetap utuh, tanpa retak, tanpa celah. "Ayah," Kiai Mahmud berdiri perlahan. "Ini bukan akhir dari ujian," katanya. Fikri menoleh. "Masih ada lagi?" Kiai Mahmud menatapnya dalam. "Selalu ada."
Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan Fikri sendirian di ruangan itu. Namun malam itu tidak lagi terasa asing. Karena sekarang Fikri tahu satu hal yang pasti, bahwa selama ia tidak goyah, tidak ada yang benar-benar bisa menyentuhnya. Malam itu terasa lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya. Tapi bukan karena tidak ada gangguan, justru karena semuanya terasa terlalu tenang. Seolah-olah sesuatu yang selama ini tersembunyi akhirnya siap untuk diperlihatkan. Fikri berdiri di belakang rumah, menghadap area kosong yang jarang ia datangi. Tanah di sana lebih gelap, pepohonan tumbuh lebih rapat, dan udara terasa lebih dingin tanpa alasan yang jelas. Perasaan itu datang lagi. Bukan ancaman, bukan juga tekanan, melainkan panggilan. Namun kali ini berbeda, lebih dalam, lebih dekat. Langkah kaki terdengar pelan dari belakang. Kiai Mahmud mendekat, berhenti beberapa langkah di belakang Fikri. Tidak langsung berbicara, hanya berdiri, seolah menunggu sesuatu. "Ayah," ucap Fikri pelan. Kiai Mahmud tidak langsung menjawab. "Kamu sudah merasakannya sejak lama, bukan?" Fikri mengangguk. "Iya, tapi aku tidak pernah benar-benar mengerti." Hening sejenak. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, bukan seperti malam biasa. Lebih dalam, lebih sunyi. "Apa yang kamu miliki," kata Kiai Mahmud akhirnya, "bukan sekadar ilmu." Fikri menoleh sedikit. Lalu, Kiai Mahmud melangkah maju, berdiri sejajar dengannya. "Ini adalah ikatan." Kalimat itu tidak langsung bisa dipahami. Namun sebelum Fikri sempat bertanya, sesuatu berubah. Tanah di depan mereka terasa bergetar. Sangat halus, hampir tidak terasa, namun cukup untuk disadari. Fikri memusatkan perhatian, dan disitulah ia melihatnya. Bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran. Sesuatu yang selama ini selalu ada, tapi tidak pernah ia sadari sepenuhnya. Seperti bayangan, namun bukan bayangan biasa. Lebih pekat, lebih dalam, dan hidup. Fikri menegang sedikit. "Itu..." Kiai Mahmud tidak bergerak. "Itulah yang menjagamu." Bayangan itu tidak mendekat, tidak juga menjauh. Hanya ada, diam, namun kehadirannya cukup untuk membuat udara terasa berat. Fikri menatap ke arah itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasakan perlindungan, ia melihat sumbernya. "Makhluk?" Kiai Mahmud menggeleng pelan. "Bukan seperti yang kamu pikir." Hening. Fikri mencoba memahami, namun semakin ia memperhatikan, semakin jelas satu hal. Itu bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang terikat. "Sejak kapan?" "Sejak sebelum kamu mengerti apapun." Jawaban itu membuat dada Fikri terasa sesak. Ia menoleh penuh. "Ayah, apa yang ayah lakukan?" Kiai Mahmud tidak langsung menjawab. Tatapannya tetap tenang, tapi ada sesuatu yang lebih berat di dalamnya. Sebuah pilihan. Fikri menggeleng pelan. Pilihan seperti apa? Bayangan itu sedikit bergerak. Bukan mendekat, tapi seperti merespons. Seolah percakapan itu juga melibatkannya. Kiai Mahmud menarik nafas dalam. "Ilmu yang kamu miliki tidak berdiri sendiri," katanya. "Ia dijaga." Fikri terdiam, dan penjaga itu tidak datang tanpa alasan. Udara terasa semakin berak. Fikri menatap bayangan itu lagi. Kini ia bisa merasakan sesuatu yang lain. Bukan hanya kekuatan, tapi kesadaran. "Ikatan," gumamnya. Kiai Mahmud mengangguk. Setiap perlindungan sebesar itu selalu punya harga. Kalimat itu jatuh pelan, tapi terasa dalam. Fikri menatap ayahnya, dan harga itu tidak ada jawaban langsung, hanya keheningan yang justru menjelaskan lebih banyak. Fikri kembali melihat ke depan. Bayangan itu masih ada, diam, namun tidak kosong, seolah menunggu. Apakah itu berbahaya?
Tanya Fikri pelan. Kiai Mahmud menggeleng pelan. Tidak selama kamu tidak melanggarnya. Melanggar apa? Kiai Mahmud menatapnya dalam. Amanah. Hening. Fikri menunduk sedikit. Ia mulai memahami bahwa kekebalan yang selama ini ia anggap sebagai kekuatan bukan sepenuhnya miliknya. Bahwa ada sesuatu yang menjaga, dan sesuatu itu tidak gratis. Ayah, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Iya, kalau suatu saat aku gagal menjaganya. Untuk pertama kalinya, Kiai Mahmud tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah bayangan itu, lalu kembali ke Fikri. Jangan sampai itu terjadi. Jawaban itu sederhana, namun cukup untuk membuat suasana semakin berat. Bayangan itu perlahan memudar, bukan hilang, tapi kembali ke tempatnya, ke dalam sesuatu yang tidak terlihat. Udara kembali normal, namun perasaan itu tidak. Fikri berdiri diam, pikirannya penuh. Aku pikir aku hanya kebal, katanya pelan. Kiai Mahmud menggeleng pelan. Kamu dijaga. Fikri menutup mata sejenak, menarik nafas dalam. Malam itu mengubah segalanya. Bukan tentang ancaman, bukan juga tekanan, melainkan tentang kebenaran. Bahwa di balik setiap perlindungan, selalu ada sesuatu yang menunggu untuk tetap dijaga. Dan jika tidak, bukan hanya perlindungan itu yang hilang, tapi juga sesuatu yang selama ini diam bisa berubah menjadi sebaliknya.